Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Kepada pemirsa yang kami muliakan, siswa-siswi MAN Kota Tegal yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kekuatan, diberikan iman Islam, sehingga kita hari ini masih mempunyai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua akan dapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim menanyakan kepada kita, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya kita tahu semua bahwa orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu akan berbeda. Dari segi kemuliaannya, dari segi derajatnya, dari segi pangkatnya, dari segi kehormatannya, lagi-lagi dari segi pendapatannya tentu akan berbeda. Seorang pengamen dengan seorang presiden akan beda. Seorang supir dengan seorang menteri juga akan berbeda. Seorang yang mempunyai pangkat jabatan dengan bawahannya juga akan berbeda. Rakyat dengan pejabat juga akan berbeda. Karena memang mereka kerja dengan ilmu, sedangkan yang lain kerja dengan tenaga. Disitulah Allah menanyakan kepada kita, jelas berbeda antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Ini sebagai motivasi bagi kita bersama. Sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dididik oleh Allah, kita dididik oleh Rasulullah agar kita mempunyai ilmu pengetahuan, agar kita mempunyai wawasan yang luas, canggih dalam berteknologi, agar kita mempunyai bisa menguasai dunia dengan sebaik-baiknya. Karena dengan ilmu maka manusia akan mudah menguasai segala sesuatu. Tanpa ilmu manusia tidak akan punya apa-apa di hadapan manusia, terlebih-lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apapun yang ada di muka bumi semuanya dari Allah. Dan setiap orang yang mempunyai ilmu pasti dia akan diberikan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang punya ilmu wardeg, dodol wardeg nang warungnya laris, padahal tempatnya begitu sederhana, tapi yang makan antri dari sana dari sini, ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, karena mereka ahli dalam meramu masakan, mereka ahli dalam mengolah masakan, sehingga semua orang tersenyum ketika keluar dari warung makannya, semua orang tertawa ketika keluar dari makannya warungnya, karena makanannya penuh dengan berbagai macam makanan yang lezat-lezat dan enak-enak. Karena mereka apa? Punya keahlian dalam meramu makanan, dalam mengolah bumbu, dalam membuat masakan, sehingga mereka diangkat oleh Allah dengan pangkat yang tinggi, yaitu dalam bidang permasakan. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat mereka, orang-orang yang berilmu. Maka kalian kalau ingin menjadi orang berilmu, kuasailah ilmu. Ilmu apapun, sepanjang kalian bisa menguasai ilmu, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kalian. Ilmu bisnis kalian kuasai, insya Allah kamu akan menjadi orang yang sukses.
ilmu teknologi kalian kuasai, insya Allah kamu akan menjadi orang yang sukses. Apapun selama kita punya ilmu yang berbeda dengan orang lain, apapun ketika kita punya ciri khas yang berbeda dengan yang lain, pasti kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Bekalilah diri kalian dengan ilmu, karena dengan ilmu maka kalian akan menjadi orang yang mulia, baik di dunia terlebih-lebih di akhirat. Apalagi kalau kalian mempunyai ilmu agama yang kuat, ilmu umum yang kuat, perpaduan ilmu agama yang kuat. Kalau kalian jadi dokter, dokterlah jadi dokter yang beriman, dokter yang punya kemampuan agama yang kuat. Kalau kalian jadi teknokrat, jadilah teknokrat yang punya keimanan yang kuat. Kalian jadi polisi, punyalah keilmuan agama yang kuat di dalam diri kalian, sehingga kalian tidak melawan hukum. Jadi seorang tentara, TNI, dan menteri sekalipun, kalau kalian punya bekal agama yang kuat, maka kalian akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita harus ngimbangi diri kita dengan keilmuan agama dan keilmuan umum, karena dengan dua-duanya kalian kuasai, maka kalian akan lebih mulia dibandingkan mereka yang tidak menguasai ilmu. Pesan kami bahwa kesempatan yang masih muda ini jadikanlah sebagai bekal untuk meraih cita-cita kalian di masa yang akan datang, karena masa muda tidak akan terulang kembali. Ya, orang-orang yang tua tidak akan pernah berubah jadi muda. Angger wong tua dadi nom kabeh, ngolaka wong tua jalukan nom kabeh. Ya, umur tidak akan bisa kembali lagi, masa muda juga tidak akan bisa kembali. Maka raihlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, jadikan ilmu sebagai pegangan kita bersama untuk meraih kesuksesan baik di dunia terlebih akhirat. Bekalilah diri kita dengan ilmu agama, maka insya Allah agama itu akan membawa kita kepada kemaslahatan, agama membawa kita kepada kemudahan, agama kita membawa kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diangkat oleh Allah dengan ilmu yang kuat, dengan ilmu yang tinggi, dengan ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan daripada itu kita berharap bersama bahwa marilah dengan masa muda kalian, jadikanlah, carilah ilmu sebanyak mungkin untuk bekal kita di masa yang akan tua. Ada seorang pepatah yang mengatakan, carilah ilmu di waktu pagi, bekerjalah di waktu siang, dan tidurlah di waktu malam. Artinya ketika kita masih muda, carilah ilmu. Ketika kita sudah dewasa, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Dan ketika kita mendekati masa tua, nikmatilah masa tua dengan jerih payah kita ketika masih muda. Jangan sampai usia sudah tua, kita masih dipaksa harus kerja keras. Usia sudah tua, kita masih dipaksa untuk mencari rumput, dipaksa untuk mencari rongsok, dipaksa untuk kerja kuli bangunan, dipaksa untuk kerja tukang becak, dipaksa untuk kerja keras di bawah terik matahari. Padahal usia kita sudah tua, sudah 60 tahun, sudah 70 tahun, kita harus dipaksa dengan kerja keras, karena ketika kita masih muda, kita tidak mau kerja keras. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, kepada seluruh siswi MAN Kota Tegal, agar bisa melanjutkan estafet kepemimpinan saudara-saudara kita yang sudah tua, agar besok bisa menggantikan mereka dengan mengganti yang lebih baik. Kita berharap bahwa generasi muda sekarang harus lebih semangat, harus lebih optimis untuk menghadapi hidup, karena perjuangan kalian akan sangat panjang. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, pada murid-murid kita semuanya, agar senantiasa tetap semangat dalam mencari ilmu. Faqur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.